kita buang padatan dulu Om. Nah, pertama yang kita lakukan adalah buang padatan dulu semuanya ya. 10 sampai 20, buang full aja Om, buang full Om. Nah, 10 sampai 20 detik. Nah, ini adalah tata cara pemberian makan siang ya. Harusnya pagi. Jadi karena memang musim hujan untuk daerah Karawang dan sekitarnya mungkin ya di bulan November, Desember, Januari, Februari nanti musim hujan. Jadi saya menunggu matahari terik dulu ya. Kita lihat cerah ya. Nah, sore sama malam itu diguyur hujan Karawang. Jadi saya menunggu matahari. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman ya. Kalau tidak ada matahari bagaimana Om Mendung? Tidak masalah. Tidak masalah, tapi lebih baik ada matahari. Memang kondisi cuaca sama suhu di masing-masing wilayah itu berbeda-beda ya. Jadi ketika panas seperti ini, mumpung saya hari libur juga ya, saya akan buatkan tutorial ya. Jadi kalaupun tidak ada panas matahari, yang penting sekitaran jam ya. Kalau jam itu jam 8, 9, jam 10 kita pegang dulu airnya. Ketika dia tidak dingin atau suhunya itu stabil, baru diberikan makan gitu. Tapi kalaupun pada waktu musim hujan, ketika ada matahari ya, ada matahari, nah menyinari kolam, biasanya hanya setengah jam atau 1 jam baru pemberian pakan ya di musim kemarau. Tapi kalau di musim penghujan saya tunggu 1 jam sampai 2 jam ya. Kebetulan ini panas, jadi ritualnya atau tata caranya adalah tetap ya sama seperti yang saya sudah share sebelumnya. Jadi kita buang padatan dulu Om. Nah, pertama yang kita lakukan adalah buang padatan dulu semuanya ya. 10 sampai 20, buang full aja Om, buang full Om. Nah, 10 sampai 20 detik sambil dicuci ya. Itu yang namanya pipa buangan itu. Nah, Om, 10 sampai 20 detik. Nah, poin keduanya adalah dikocor ya. Kita akan coba lihat. Nah, di setiap kolam itu ada kocoran ya. Tuh lihat. Sep. Nah, buang aja terus Om. Nah, di setiap kolam itu saya kocor minimal 1 sampai 2 jam ya. Nah, ini dibuangin semuanya ya padatannya. Nah, setiap petani atau setiap tata cara budidaya itu berbeda-beda, tapi pada intinya sama. Jadi kita harus buang padatan karena kenapa? Hasil dari sisa pakan itu berbentuk padatan ya. Padatan itu kalau kita main kolam atas atau kolam semen itu tidak bisa dibuang ya. Artinya dia akan berkumpul di kolam ini. Jika 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, sampai dengan 1 bulan, 2 bulan, padatan tidak akan dibuang, itu akan berpengaruh terhadap kesehatan air. Nah, kesehatan air itu adalah kunci budidaya ikan ya. Jadi ini adalah sebagian dari tata cara bagaimana merawat air. Setiap harinya saya akan buang padatan 10 sampai 20 detik itu pagi sama malam hari ya. Kebetulan ini musim penghujan, jadi siang saya tunggu matahari dulu. Nah,
Nah, ini poin ketiganya ya. Poin ketiganya dipancing. Coba Om, pancing Om. Biasa 1-2 genggam cukup. Nah, ini supaya si ikan itu bergerak aktif ya. Coba Om, dah Om. Nah, sana. Ini kebetulan ukurannya adalah 23 ya. Tuh liatin, airnya hijau ya walaupun musim hujan. Pancing semua Om. Nah, ini pakai PF 800 ya. Ini dipancing seperti itu. Ini supaya tuh, supaya harapannya ikan itu bergerak aktif ke bawah ke atas, supaya air atas sama air bawah itu nanti akan bercampur ya. Suhu di atas itu kan berpengaruh terhadap suhu luar ya. Suhu luar, jadi kemungkinannya berbeda sama suhu yang ada di tengah-tengah kolam. Nah, itu tujuannya supaya suhu itu bercampur. Nah, banyak teman-teman bertanya, apakah suhu itu berpengaruh pada pH? Ya, menurut saya iya. Gitu. Karena suhu dingin ini Om, kolam 4 Om. Karena suhu dingin itu menurut saya, pengalaman saya itu nanti pH-nya rendah ya. Kalau suhunya rendah itu pH-nya rendah, biasanya asam seperti itu. Makanya kenapa nunggu matahari, kenapa dikocor, kenapa harus ada pemancingan sebelum pemberian pakan. Nah, poin keempatnya adalah pakan tetap ya, fermentasi. Nah, fermentasi tetap ya. Om. Nah, poin kelimanya baru pemberian pakan ya. Ada 5 poin. Jadi 5 hal ini jika dilakukan kemungkinan besarnya adalah bagus atau baik. Tapi jika tidak dilakukan, kemungkinannya akan tidak lebih baik daripada dilakukan. Artinya, lebih baik melakukan supaya hasilnya maksimal daripada tidak melakukan sama sekali ya. Karena kita bermain atau berusaha atau usaha itu berhubungan dengan makhluk hidup, lebih baik mencegah daripada mengobati. Artinya, jika kita melakukan hal yang terbaik, kemungkinan besarnya adalah hasilnya maksimal. Jika kita melakukan hal yang terbaik tapi hasilnya tidak maksimal, berarti bukan rezeki kita, begitu ya, secara logikanya begitu. Jadi hal-hal yang harus dilakukan itu baik, mudah-mudahan hasilnya juga baik, harapannya seperti itu. Oke Om, ini kolam 2 sama kolam 3 kita pemberian pakan ya. Nah, diusahakan rata seperti itu ya. Kita dibantu sama Bapak Ferry. Kita lihat ya, ikannya sehat-sehat walaupun setelah diguyur hujan 5 hari ya. Kita lihat ya, tuh. Nah, baru pemberian rata supaya pertumbuhannya pun rata, supaya kita potensi sortirnya itu lebih lama ya daripada kita tidak rata pemberian pakan. Nah, sortirnya itu akan lebih cepat. Artinya pertumbuhan ikan itu akan jomplang ya. Nah, banyak teman-teman yang bertanya sortirnya kapan? Oh, apalah seminggu, 10 hari atau 2 minggu. Kalau sortir itu menurut saya adalah ketika kita melihat keseragaman ikan itu berbeda atau jomplang, atau ada yang gede, ada yang kecil, lah itu udah waktunya sortir. Itu bisa 10 hari, bisa 14 hari, bisa 20 hari, bisa 25 hari, tergantung ya. Oke Om, kita lanjut ke kolam